Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, qala musannif rahimahumullah ta'ala fi kitabih Bidayatul Hidayah ila anqal subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanaka, aku memujimu dengan memuji yang sebenarnya. Allahumma, wahai Allah. Wa bihamdika, dan aku memujimu. Subhanaka itu mensucikannya. Subhanaka, aku mensucikanmu dengan mensucikan yang sebenarnya. Allahumma, wahai Allah. Wa bihamdika, dan aku memujimu dengan pujian yang sebenarnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak illa anta, kecuali engkau. Setelahnya membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemarin dilanjut dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanak, ini ketika kita melakukan sesuatu selalu dinisbahkan kepada Allah, bahwa apa yang kita lakukan itu tidak bisa kita capai kecuali dengan adanya pertolongan Allah Ta'ala. Mulanya ketika wudhu pun kita langsung bertasbih kepada Allah Ta'ala, bertasbih. Kita mau mensucikan diri, kita pun harus mensucikan di badan kita ya, dohir kita pun harus mensucikan hati kita, akidah kita, karena kita tidak bisa melakukan ini kecuali dengan Allah Ta'ala. Kadang kata-kata dalam Quran itu kata-kata yang memang orang tahu bahwa ini adalah ya memang perbuatannya Allah, tapi kenapa harus Allah Ta'ala selalu sebut? Karena biar ini menjadi keyakinan, biar ini tambah mantap ya. Mulanya ketika kita bangun tidur pun kita selalu ingatnya kepada Allah, karena kalau tanpa Allah membangunkan kita mungkin kita bablas gitu ya. Alhamdulillahilladzi ahyana gitu ya, yang menghidupkan kita lagi. Karena kita tidak punya kemampuan untuk baru bangun tidur saja, kita tidak ada kemampuan kalau Allah Ta'ala tidak membangunkan. Kalau Allah Ta'ala menghendaki, mungkin kita akan ditidurkan sebagaimana bisa jadi seperti tidurnya Sabul Kahfi. Begitu bangun sudah berapa kali presiden yang ganti gitu. Rupiah sudah tidak senilai 15.000 lagi atau berapa. Mungkin sudah hilang mungkin. Nah ini karena memang Allah Ta'ala yang selalu melakukannya. Sampai kita bisa berkumpul ini, ya hanya Allah. Tentunya kalau tanpa taufik hidayahnya mungkin kita pun tidak akan mampu. Tidak ada kemampuan manusia itu untuk melakukan apa-apa. Bagian dari hal yang harus kita yakini dalam ketauhidan yaitu sifat yang keenam, bahwa Allah itu esa di dalam perbuatannya, tunggal di dalam perbuatannya. Artinya tunggal dalam perbuatannya, tidak satu pun selain Allah mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu. Tidak ada. Semua yang ada pada diri kita itu hanya perbuatan Allah yang dititipkan kepada kita, sehingga kita mampu melakukan hal apa saja. Allahumma wa bihamdika, dan ini pun kita memuji kepada Allah, zat yang patut dipuji, dan kita pun memuji tidak akan mengaruhi kuasanya Allah, tidak mengaruhi mulianya Allah, dan kalaupun tidak akan mengurangi mulianya Allah, tetap mulia. Beda dengan mulianya manusia gitu ya, beda mulianya manusia. Mulia manusia itu tertempelkan dengan identitasnya. Kalau anak menghormati orang tua karena ada orang tuanya. Kalau kita menghormati tetangga ya karena tetangganya. Kalau kita menghormati atasan kita ya karena atasannya. Selesai itu, kadang tidak ada urusan atasan, sudah beliau mantan itu ya umpamanya, ataupun sudah punawirawan ataupun sudah berhenti dari posisi mulianya, hilang sudah, hilang.
Mulanya apa yang ditempelkan pada kita itu hanyalah sementara, mulianya itu hanya tempelan, tidak lama. Jadi jangan terlalu bangga dengan apa yang Allah tempelkan pada kita dari apapun kemuliaan. Kita mulia dengan ilmu, ilmu pun titipan. Kalau Allah Ta'ala menghendaki bisa dicabut. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Iman, hatta iman pun titipan. Kalau Allah Ta'ala menghendaki, apalagi jabatan. Tapi terkadang orang lupa bahwa sebenarnya itu Allah yang punya. Kadang kita yang punya jadi mak cek urang mah mumpang-mumpung urang ke di posisina jadi asa kumaha dibebeakeun. Padahal itu aslinya ada pertanggungan jawabnya. Dan itu hanya tempelan. Setelah itu khalas, tidak ada lagi. Kalau sudah tidak jadi bos lagi, malah jadi bawahan kita, kita yang naik, malah kita yang merasa tinggi. Kecuali orang-orang yang menghargai ilmu, ya, kecuali orang Islam. Bagi orang Islam tidak ada namanya mantan guru, tidak ada namanya mantan orang tua, dan tidak ada pula mantan mertua. Semuanya mereka itu harus dimuliakan. Kalau jabatan sudah hilang. Asyhadu alla ilaha illa anta. Aku bersaksi. Kesaksian itu tidak hanya yang diucapkan dengan lisan. Sebenarnya diyakinkan dengan hati. Dan dibuktikan juga dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Ini bahwa la ilaha illa anta. Bahwa tiada Tuhan yang hak. Yang hak ini. Kalau yang abal-abal, yang ngaku-ngaku, bisa jadi ada selain Allah. Tuhan-Tuhan selain Allah. Allah aja mau menyaingi ya, apalagi manusia, apalagi cuma nabi, apalagi cuma ulama. Allah aja ada yang mau menyaingi. Kecuali engkau, hanya engkau lah Tuhan yang sebenarnya, hanya Allah Tuhan yang hak untuk disembah. Peribadahan yang kita lakukan murni semuanya karena Allah, tidak berharap yang lain. Kalau toh ada nilai dunia dari hal yang ibadah yang telah kita lakukan, itu sebenarnya bukan harapan kita, bukan upah yang kita harapkan. Mulanya bagi orang-orang yang sudah di makomnya, beribadah pun karena pahala, gak mau. Dia fokus hanya mensucikan Allah, hanya beribadah kepada Allah, tanpa peduli mau dikasih apa gitu ya. Yang penting kau ridho saja. Saya masuk neraka juga gak apa-apa. Yang penting engkau ridho. Kalau orang sudah di makomnya. Kalau kita mapan pengennya ganjaran, pahala, surga, masih ada begituan gitu. Itu pun masih ya ikhlas lah, ikhlas. Tapi ikhlasnya tukang dagang gitu ya. Jadi jual belian. Saya duha, nya kuduna rezekina lancar gitu nya. Salat wengi gitu ya, salatul lail, ya berharap jadi mas kawina bidadari. Itu ya masih ada transaksional gitu ya. Padahal Allah kita memberi nggak ada transaksi. Kamu dikasih mata bayarnya berapa gitu nggak ada. Kasih kesehatan telinga nggak ada. Gitu ya, kesehatan darah kita, saraf kita, hati kita nggak ada transaksi untuk harus dibayar berapa. Kalau kitanya kadang beribadah harus ada embel-embel pahalanya. Itu mungkin ya bagian dari kelemahan iman kita. Tapi ya harus ditata terus itu ya. Saya pun begitu masih belum bisa. Terus amil tusu'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka. Amil tusu'an. Saya telah melakukan suatu kejelekan. Ketika kita wudhu malah kita mengaku bahwa kita itu sudah melakukan kejelekan. Ya. Ini orang Islam tidak pernah berkata saya sudah melakukan kebaikan. Saya tetap melakukan kejelekan. Karena di dalam kebaikan tersebut masih ada kejelekan. Apalagi yang jelek itu, apalagi yang jelek. Di dalam kebaikan kita masih ada ria, pengen dipuji orang lain, ada sum'ah, pengen didengar orang lain, bahkan ada kekufuran. Kamu kalau tidak karena saya, gak bakal bisa begitu. Itu sudah kayak pada orang itu karena dia, karena apa? Orang itu bisa berhasil karena saya misalnya. Nah itu sudah bahaya, itu sudah menafikan kuasanya Allah. Kalau nggak ada saya emang nggak bakal begini. Emang sayanya siapa? Atau nggak ada saya tetap berjalan dunia, ya agama Allah tetap berjalan. Ya. Jadi sebenarnya kita hanya estafet dari yang lain. Jangan terus berkata tanpa saya pasti
tidak akan ada, pasti hancur. Wah, itu bahaya. Wa dzalamtu nafsi, saya telah menzalimi diri saya sendiri. Ketika kita melakukan kejelekan, sebenarnya yang dizalimi itu kita sendiri. Karena yang dituntut adalah nantinya kita. Kita menzalimi orang lain, pada dasarnya ya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Kalau sekarang lolos, mana yang bisa lolos dari pengadilan Allah Ta'ala nantinya? Toh lolosnya kita itu bukan berarti kebenaran, ya. Sebagaimana mulianya Quran misalnya. Keumpamanya mulia Quran itu mulia. Ada orang injak-injak Quran, terus nggak apa-apa. Saya yang injak Quran juga nggak apa-apa, nggak sampai kena, kakinya tetap sehat, itu ya. Masih jabatan masih lengkap, saya nggak apa-apa. Itu tidak berarti menafikan tidak mulianya Quran. Justru itu yang paling bahaya. Nanti dosa nanti dikumpulkan jadi hijing ke pageto. Ya, ketika kita melakukan suatu kejelekan, sebenarnya kita sedang menzolimi diri sendiri, bukan orang lain. Kayak orang mabok lah misalnya. Itu ya. Itu yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Yang rugi ya tentunya diri sendiri. Sudah badannya dirusak, penyakitnya datang. Itu kadang kita mendolimi hal itu. Atau kita ngebut motor, naik motor. Yang rugi siapa? Jadi diri sendiri. Terus kalau sudah ngebut itu sudah selesai gitu. Kalau kecelakaan siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Orang lain celaka, dia celaka. Itu pada dasarnya awal dari kedzaliman itu bukan membahayakan orang lain. Awal dari kedzaliman adalah membahayakan diri kita sendiri. Mulanya bagi orang-orang yang hati-hati, ya, orang-orang yang selalu teliti di dalam prinsipnya, itu tidak mengatakan kita harus hati-hati, gitunya. Tapi ya hati-hati, teliti, betul berharap kita itu selamat, jangan sampai menceburkan diri kita dengan keadaan sadar di dalam api dunia, apalagi menceburkan diri kita dalam keadaan sadar di dalam api neraka. Kira-kira kalau ada kebakaran terus loncat, orang itu stres apa enggak stres? Stres ya, itu kalau api dunia. Kalau api akhirat, neraka, kayaknya enggak stres. Padahal itu sebenarnya lebih stres, karena api neraka ternyata lebih membakar daripada api dunia. Mulanya ketika kita melakukan kezaliman, sudah pikirkan jangan orang lain dulu. Kita itu zalim itu karena kita sendiri, gitu ya. Kita itu melakukan gini, yang rugi bukan orang lain, yang rugi malah kita sendiri. Kalau kita dengki, lama terus dengki, yang lama-lama keluar penyakitnya penyakit hati, gitu ya misalnya, atau darah tinggi. Nanti juga banyak penyakit di dalam badan kita yang justru karena perwatakan jelek kita. Perwatakan jelek kita itu pun jadi penyakit. Darah kita nggak normal gara-gara itu kadang. Mulanya naudzubillah min dzalik, kita mencelakakan diri kita sendiri. Semoga Allah Ta'ala mengampuni diri kita. Astaghfirullah. Selanjutnya hanya kepada Allah lah kita memohon ampunan, beristighfar, wa tubu ilaik, dan kita memohon ampunan kepadamu. Istighfar itu tertutupnya dosa-dosa kita. Bisa jadi nantinya dibalas, bisa jadi enggak. Tapi nanti bisa juga dipertanyakan tapi tidak disiksa. Itu pun kalau dimaafkan Allah Ta'ala. Kalau enggak, yang hak Allah Ta'ala untuk memaafkan atau tidak, hak Allah. Itu ya. Yang jelas ketika kita melakukan dosa, harus yang pertama kalau dosanya hak adami, kita harus nyesel dulu, nyesel terus melakukan dosa. Kaduana niat mual ngabalik, ngulangi lagi ya. Katiru lamun hakna hak manusia itu minta halalnya. Jadi lamun hakna jeung hak Allah Ta'ala itu nyesel, niat gak mengulangi lagi. Toh pada dasarnya diulang lagi itu nggak jadi syarat. Pokoknya mah tobat siga tobat sambel gitu tanya. Dosa nyende dosa, tapi istighfar deh tetap dimaafkan. Jadi yang penting
Kalau haknya makhluk itu lebih berat. Satu harus menyesal. Ini menyesal enggak, malah nuduhnya. Kan parahnya. Sudah melakukan malah nuduh. Itu ya, misalnya ada gini. Kita maling ke rumahnya orang atau kita ngerampok orang di jalan, tahu-tahu orangnya mati. Habis itu di sana terus orangnya malah dituduh maling. Sering kan kalau dulu maling teriak maling, sudah dicuri dituduh maling lagi. Nauzubillah min dzalik. Itu ya. Wa tubu ilaika faghfirli, dan yang bisa memaafkan kita hanya Allah Ta'ala. Wa tub alaina ka anta tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Pada akhirnya ini lamun salat Jumat tak kitungan ya, Gusti abdi teh kana surga mah tepantes kalakuana abdi teh siga kieu, tapi abdi diasupkeun kana neraka kita teu kuat gitunya. Itu dipolitikan geus Allah gitunya. Itu non Jumatan teh gitunya. Itu berpolitik. Kalau kita mah cukup gitu aja gitunya. Kita masuk surga nggak pantas karena amal-amal kita pun tidak sepatutnya masuk surga. Kita bersih-bersih aja gitu ya. Lokomo loba gitu saeutik gitu ya. Tapi lamun masukkan neraka wala aqwa ala daril jahim, dan tidak kuat pula dimasukkan kepada api neraka. Kita berpolitik dengan Allah karena kita yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi harus ditanamkan di hati kita, usahakan jangan sampai berurusan dengan makhluknya Allah Ta'ala, karena itu harus minta halalnya. Kalau barang curian dikembalikan, kalau ngomongin harus minta maaf, dijelaskan, kalau ada hak-hak yang diambil harus diselesaikan. Semoga Allah memudahkan selalu urusan kita, urusan dunia dan akhirat selalu selamatkan. Nabi wa barakah. Al-Fatihah. Bismillah.